Cinta di Bawah Tangan episode 29 September. Vano menculik Misha dan Rehana. Tujuan Vano itu ingin mengajak Misha untuk baby moon ya guys ya. Namun karena Misha tidak menginginkan kebersamaannya bersama Vano, Vano pun terpaksa menculik Misha. Misha tidak berkutik ya guys ya karena Misha terlebih dulu sudah dibius oleh Vano. Vano pun membawa Misha. Begitu juga dengan Tian dan Hana, mereka pun pergi untuk sejenak melupakan semua yang telah terjadi. Tian ingin Hana tetap bisa menjalani hari-harinya seperti biasa ya guys ya. Betapa terkejutnya ibunya Tian ketika melihat Rehana ada di kursi dan duduk di depan rumah Tian dan Hana. Vano meninggalkan Rehana di rumah Tian membuat ibu Tian heran mengapa nih Misa bisa begitu tega meninggalkan Rehana di rumah Tian dan Hana. Namun sangat disayangkan Hana dan Tian tidak berada di rumahnya ya guys ya. Misya sangat marah pada Vano ketika tahu dan sadar jika Misya bersama Vano. Misya menanyakan keberadaan Rehana pada Vano. Namun Vano kembali marah pada Misya membuat Misya terpaksa mengikuti semua keinginan Vano yang ingin bersamanya ya guys ya. Hana semakin merasa bersalah karena Hana tidak bisa memberikan keturunan pada Tian. Tian pun lalu menguatkan Hana agar tidak selalu mempermasalahkan hal itu ya guys ya. Tian dan Hana berjanji untuk saling menguatkan perasaan mereka dan saling berbagi satu sama lain agar rumah tangga mereka selalu bahagia. Namun betapa terkejutnya Misha dan Vano ketika tahu tujuan mereka sama. Misha sangat bersedih ketika melihat kebahagiaan Hana dan Tian. Dan Vano pun akan membalaskan sakit hati yang dirasakan oleh Misha. Misya dan Tian berada di tempat yang sama dan di sisi lain Alvin dan Tasya semakin dekat ya guys ya, dan Alvin pun sebenarnya sudah mulai menyukai Tasya dan tanpa disadari ibunya pun mendengar pembicaraan antara Alvin dan Tasya. Ibunya akhirnya mengetahui jika Alvin dan Tasya sebenarnya membohongi ibunya dengan cara berpura-pura menjadi sepasang kekasih ya guys ya. Ibunya langsung menjambak Tasya dan Tasya pun tidak bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Membuat Tasya hilang harapan ya guys ya. Lalu di tempat lain pun Hana dan Tian menikmati hari libur mereka. Tian dan Hana pun begitu sangat bahagia. Membuat Misha semakin sakit hati ya guys ya melihat kebahagiaan antara Hana dan Tian. Lalu Pano pun memberikan sebuah senapan pada Misha dan Misha pun menembak ban sepeda milik Hana ya guys ya, dan Hana pun lalu terjatuh. Namun tak disangka-sangka motor ataupun sepeda yang dikendarai Hana pun terlepas dan menabrak Misha. Misha pun terjatuh dan malah Misha lah yang terjatuh parah ya guys ya. Menuding Hana lah yang bersalah. Tian pun tidak menyangka ketika melihat Misha dan Vano berada di tempat yang sama dengan mereka. Misha bukannya sadar karena ulahnya sendiri, dia pun yang celaka dan menyalahkan Hana lah ya guys ya, penyebab kecelakaan yang ia alami. Tian tidak terima dengan perkataan Misha dan yang memojokkan Hana. Vano pun bertindak dan sama menyalahkan Hana membuat Tian berkelahi dengan Vano. Tian dan Hana memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena menurut Hana, Hana sudah tidak nyaman berada di tempat itu ya guys ya. Mereka pun kembali dan sampai ke rumah. Namun ketika sampai rumah ibunya tidak berada di rumah dan mengirimkan lokasi di mana ibunya berada saat ini. Tian pun dan Hana bergegas menuju ke alamat yang sudah ibunya kirim ya guys ya. Tian khawatir dan takut kejadian yang kemarin terulang lagi membuat Tian sangat berhati-hati. Namun tak disangka-sangka ya guys ya, Rehana berada di tempat itu membuat Hana dan Tian merasa sangat bahagia. Ibunya sengaja memberikan kejutan sebuah rumah untuk Hana dan Tian. Mereka sangat bahagia dengan kejutan ibunya dan apalagi ada Rehana bersama ibunya dan di tengah-tengah mereka. Yuda kembali berulah dan tak disangka menabrak dan tidak disengaja ya guys ya menabrak ibu dan ayah Tasya yang mengakibatkan ayah Tasya meninggal dunia karena peristiwa itu.
Dan ibunya pun berpura-pura bersedih ya guys ya, agar mendapatkan simpati dari penabrak yang apalagi penabrak itu terlihat kaya raya yaitu Yuda ya guys ya. Yuda pun panik ketika tahu dan sadar jika ia sudah menabrak seseorang sampai meninggal dunia. Mengetahui kabar itu Tasya sangat bersedih apalagi ibunya terus saja menyalahkannya ya guys ya. Yuda meminta bantuan pada ayah Misha untuk membantunya menangani kasus penabrakan atas ayah Tasya. Tian kembali berkelahi dengan Yuda. Tian bertemu Yuda ketika Tian dan Hana ingin melayat ke rumah Tasya. Tian dan Hana terkejut ketika mengetahui penyebab kematian ayah Tasya itu adalah Yuda ayahnya ya guys ya. Dan Tasya pun tidak menyangka penabrak dan penyebab ayahnya meninggal itu adalah Yuda ayah dari Tian sahabatnya. Tasya tidak sependapat dengan ibunya yang menempuh jalur kekeluargaan untuk kasus kematian ayahnya. Tasya ingin menempuh jalur hukum karena Tasya tidak terima ya guys ya kematian ayahnya. Berbanding terbalik dengan ibunya. Ibunya ingin dan menginginkan kesepakatan agar Yuda menikahi dirinya ya guys ya. Membuat Yuda sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kesepakatan ibu Tasya. Saksikan kelanjutan episodenya esok malam hanya di SCTV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.